Terima kasih, Bu Eva. Sama-sama. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Kali ini judulnya Peganglah Pengharapan. Jadi pada waktu lalu pengharapan itu adalah sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang diinginkan tetapi masih menjadi sebuah keinginan, pengharapan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, nah Alkitab mengenal pengharapan yang besar itu adalah pengharapan akan keselamatan dan pengharapan akan kemuliaan, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, pengharapan akan keselamatan, pengharapan akan kemuliaan. Tuhan menyatakan kemuliaan itu, tubuh kemuliaan itu. Nah, keselamatan ketika nanti kita sudah eh, dipanggil Tuhan dan kita bersama-sama dengan Tuhan, memerintah dengan Tuhan di surga, memerintah bersama-sama dengan Tuhan dan di surga itu keselamatan besar. Tetapi ketika di dunia ini Tuhan menyediakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang indah, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mulia juga. Dan itu semua bisa menjadi pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Itu semua bisa menjadi pengharapan kita. Sebab Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya untuk nanti saja, tetapi juga di dunia ini kita hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran ini harus menjadi pengharapan bagi kita, harus menjadi sesuatu yang terjadi nantinya di dalam hidup kita. Tidak harus menunggu nanti tubuh kemuliaan kita diubah, tetapi di dunia ini kita hidup benar menjadi sebuah pengharapan. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah pengharapan kita. Sebab ada berkat jasmani, ada berkat rohani. Kalau kita baca Efesus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang keempat, maka firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kita dipilih Tuhan dulu, baru dunia itu dijadikan. Dunia baru, dunia yang sedang dipersiapkan Tuhan. Karena dipenuhi dengan orang-orang yang punya pengharapan akan kebenaran. Nah, Ibrani 10 ayat 23 itu mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan setia. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak, Ibu, Saudara, dari firman Tuhan ini kita merenungkan bahwa memang ada janji-janji Tuhan yang indah, yang mulia, bukan hanya nanti sekali lagi yang saya katakan nanti ketika kita dipanggil Tuhan, tetapi Anda melihat saudara-saudara, si Abraham dia mendapatkan janji, maka janji itu bukan nanti, tetapi janji itu di surga, bukan nanti di surga, tetapi di bumi, Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu menjadi pengharapan Abraham sampai Tuhan mengeluarkan dia dari kemahnya dan melihat bintang di langit. Ya, banyak sekali janji-janji, janji Israel kepada tanah Kanaan, tanah yang eh, perjanjian, Bapak Ibu Saudara, sehingga Israel harus berperang melewati padang pasir. Semua itu, Bapak Ibu Saudaraku, terjadi di bumi ini, terjadi di kehidupan nyata, bukan nanti di surga. Bapak Ibu Saudara ya, banyak lagi pengharapan-pengharapan di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian baru kita melihat Bapak Ibu Saudara, Yesus menjadi sebuah pengharapan bagi masyarakat Palestina pada waktu itu. Ya, untuk menjadi raja itu juga di bumi dan
Anda lihat 5.000 orang berduyun-duyun, Bapak Ibu Saudaraku mendengarkan Yesus. Mereka berpengharapan kepada Yesus. Ada seorang yang sakit pendarahan, Bapak Ibu Saudara, dia berpengharapan kesembuhan. Ada orang yang sakit lumpuh, dia berpengharapan tentang kesembuhan. Jadi pengharapan itu, Bapak Ibu Saudara, saya katakan di bumi ini sangat banyak sekali. Selama kita hidup ini, sangat banyak sekali pengharapan itu. Tetapi apakah kita sampai kepada pengharapan-pengharapan yang kita inginkan di bumi ini, maka ayat ini menjadi sebuah jalan kebenaran dan kehidupan. Sebab Yesus memang mengatakan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita teguh berpegang tentang pengharapan itu, gitu. Tentang pengharapan bukan hanya kemuliaan nanti, tubuh kemuliaan atau nanti di surga atau memerintah bersama Tuhan 1.000 tahun lagi, tetapi pengharapan kita di dunia ini juga kita pautkan, kita kita berikan kepada Tuhan, sebab pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan kepercayaan kita dan tali kita adalah iman kita, kepercayaan kita kepada Dia. Jadi marilah kita teguh berpegang dengan pengharapan itu. Apa yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku? Nah, yang pertama Alkitab tadi mengatakan bahwa peganglah dan sesering mungkin akuilah dan katakanlah pengharapanmu supaya kita tetap hidup di dalam pengharapan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Amsal 18 ayat 21 meneguhkan bagi kita hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita sesering mengakui, sesering berpegang pada pengakuan kita, pengharapan kita, maka kita hidup di dalam pengharapan itu. Dan secara otomatis perilaku kita di dalam pengharapan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi penting sekali yang pertama pegang dan sesering mungkin mengakui atau mengatakan pengharapan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Saya punya pengharapan pada waktu pandemi adalah saya tidak ingin kena pandemi, tidak ingin kena COVID. Dan di depan kaca saya sering menyatakannya. Di depan kaca sering saya memegang, memperkatakan pengharapan itu dan memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi akhirnya saudara-saudara saya eh, memang betul-betul bebas dari pandemi itu, bebas dari COVID itu. Dan itu karena pengakuan iman, karena perkataan iman, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pengharapan kita harus kita akui dan kita katakan di dalam hidup kita. Itulah cara kita hidup di dalam pengharapan kita. Nah, kitab mengatakan tadi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, pengharapan akan kesembuhan, pengharapan akan kita keluar dari jerat-jerat. Saudara-saudaraku, mau jerat keuangan, mau jerat apapun, Tuhan pasti akan mengeluarkan kita dari sana. Kesesakan hati kita, kesesakan hidup kita, Tuhan pasti tolong kita karena kita punya pengharapan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah kita punya Tuhan yang setia. Dia berjanji, pasti dia akan menggenapi. Bukan kayak lagu dangdut, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tetapi Tuhan ini Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Bapak Ibu Saudaraku, selama saya hidup tidak ada kecurangan dari Tuhan. Selama saya hidup, Bapak Ibu Saudaraku, hingga saat ini saya sendiri menilai saya adalah orang yang beruntung karena mengikut Tuhan. Itu pengakuan dari mulut Sang Kristian yang ditebus oleh Tuhan, dan sampai sekarang saya bicara, saya adalah orang yang beruntung menurut
pengakuan saya, menurut eh, perilaku Tuhan dalam hidup saya. Saya dan istri saya dulu dinilai tidak bisa punya anak, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi pada waktu menikah itu kami punya janji Tuhan di Ibrani 11 ayat 11. Saya pegang itu. Dan memang dokter berkata tidak bisa. Tetapi firman itu bekerja. Tangan Tuhan bekerja menepati janjinya bahwa saya punya anak. Ternyata saya punya anak benar, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan hanya itu, banyak lagi kesaksian-kesaksian yang mengatakan bahwa saya adalah orang yang beruntung bukan karena sok-sokan gitu, tetapi karena saya memang menjadi saksi perbuatan Tuhan. Tuhan kita setia kalau Dia sudah berfirman. Bapak Ibu Saudara, hanya eh, dua eh, dua hal yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama mengakui dan mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mengakui dan mengatakan sesering mungkin janji Tuhan itu, maka kita hidup di dalamnya itu. Yang kedua, keyakinan, kepercayaan yang berangkat dari pekerjaan Tuhan sendiri dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengakui dan mengatakan janji-janji Tuhan. Yang kedua, kita percaya, kita yakin Bapak Ibu Saudaraku dari pekerjaan Tuhan itu sendiri di dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Poin dua, kita harus dalam. Kita harus mengerti dengan dalam bahwa Dia bekerja sehingga Dia semakin teguh meyakinkan kepercayaan kita kepada Dia sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita uh, merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Ada banyak janji-janjimu Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kami memang hidup di dalam janji itu. Oleh karena janjimu itu menolong kami untuk setia kepadamu menantikan janji itu. Ada banyak janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi janji dalam hidup kami. Bukan hanya nanti ketika kami masuk ke surga Tuhan. Bukan hanya nanti Engkau mengubah tubuh kemuliaan. Engkau memerintah bersama-sama dengan kami di kerajaan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam hidup di muka bumi ini, penuhilah kami, penuhilah umatmu dengan janji-janjimu, dan buatlah kami hidup di dalamnya. Pengharapan kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan kami akan kemuliaan di bumi ini, Tuhan yang menyatakan setiap waktu, meyakinkan kami setiap waktu, menolong kami hidup di dalamnya setiap waktu. Janji-janjimu Engkau teguhkan di dalam hidup kami, sampai kami setia, sampai kami mendapatkan janji itu. Berkatilah umatmu Tuhan, berkatilah umatmu, khususnya umatmu di Semarang ini, jemaatmu di Semarang ini Tuhan. Mereka hidup di dalam janji-janjimu, mereka hidup di dalam kebenaranmu. Kami bersyukur kepadamu, Engkau adalah Allah yang setia. Walaupun kami tidak setia, Engkau setia Tuhan, menolong kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Saya serahkan kepada pemimpin doa.